dunia, kini syarat akan kearisan dan petunjuk. Itulah sejatinya sukma sejati, atau dalam berbagai tradisi spiritual sering kita sebut sebagai diri sejati. Dalam perjalanan spiritual saya selama ini, saya belajar bahwa pencarian ini bukanlah tentang mencari sesuatu di luar sana, jauh di tempat yang tak terjangkau, melainkan menemukan kembali harta karun yang sudah lama bersemayam terpendam di dalam sanubari kita sendiri. Ia adalah esensi murni, cerminan ilahi yang tak pernah pudar, meskipun acapkali tertutup dengan debu-debu keduniaan, gemerlap fata morgana, dan gejolak hawa nafsu yang menyesatkan. Membangkitkan sukma sejati berarti menyelaraskan diri, meniti kembali jalan menuju fitrah kemanusiaan kita yang paling luhur. Ia adalah kompas batin yang selalu menunjuk arah kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang abadi. Ketika kita berhasil mendengarkan dan mengikuti bisikannya, hidup akan terasa jauh lebih bermakna, penuh ketenangan yang hakiki, dan dipenuhi pancaran keberkahan yang tiada tara. Ini adalah sebuah perjalanan suci, bukan sekedar tujuan akhir yang dicapai lalu usai. Sebuah proses mendalam yang menuntut keterlibatan penuh dari hati, pikiran, dan seluruh jiwa raga kita. Mari bersama kita akan menelusuri jejak-jejak kearifan yang telah diwariskan oleh para leluhur kita. Dari falsafah Sunda yang menunjukkan, kearifan Jawa yang bijaksana, hingga kedalaman tasawuf yang mencerahkan jiwa. Bersiaplah untuk sebuah pengembaraan yang paling intim, sebuah perjalanan kembali ke dalam diri, ke jantung keberadaan kita yang paling otentik. Di tanah Pasundan, para leluhur mewariskan sebuah kearifan yang begitu mendalam, sebuah panduan hidup yang esensial dalam membangkitkan sukma sejati. Silih asih, silih asah, silih asuh. Falsafah ini bukan sekedar kalimat indah, melainkan cerminan dari hati yang tulus dan pikiran yang jernih. Silih asih berarti saling mengasihi. Ini adalah fondasi utama. Bagaimana kita bisa mengenal kasih ilahi jika hati kita belum terbuka untuk mengasihi sesama, bahkan alam semesta? Mengasihi dengan tulus, tanpa pamrih, adalah latihan pertama untuk membersihkan hati dari karat kebencian dan keakuan. Ia membuka gerbang kepekaan batin, membuat kita lebih mudah merasakan kehadiran sukma sejati yang penuh cinta. Kemudian ada silih asah, yaitu saling mengasah. Kita tidak hidup sendiri. Interaksi dengan orang lain, perbedaan pendapat, bahkan kritik, sejatinya adalah alat untuk mengasah kebijaksanaan kita. Dari setiap peristiwa, dari setiap pertemuan, ada pelajaran yang bisa dipetik. Dengan rendah hati, kita belajar dari pengalaman, mengasah intuisi, dan menajamkan pemahaman kita tentang kebenaran. Ini adalah proses pembentukan diri yang berkelanjutan menuju kesempurnaan. Dan puncaknya, silih asuh, saling membimbing dan menjaga. Ketika sukma sejati mulai bangkit, ia akan memancarkan cahaya kasih dan kebijaksanaan. Tugas kita adalah menyalurkan cahaya itu, membimbing mereka yang masih dalam kegelapan, menjaga keharmonisan alam dan sesama. Mengasuh bukan berarti mendikte, melainkan mendampingi dengan sabar, memberikan teladan, dan memastikan setiap langkah adalah untuk kebaikan bersama. Inilah jalan Sunda, sebuah harmoni dalam hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam. Sebuah jalan yang menuntun kita kembali kepada kemurnian diri. Dalam khazanah spiritual Islam,
Tasawuf menawarkan sebuah peta jalan yang mendalam untuk mengenal sukma sejati, atau dalam bahasa mereka, mengenal diri untuk mengenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini adalah inti dari ma'rifatullah, pengetahuan tentang Tuhan melalui penghayatan dan pengalaman batin. Perjalanan tasawuf dimulai dengan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Ibarat cermin yang kotor, sukma sejati kita tersembunyi di balik lapisan-lapisan ego, keserakahan, iri hati, dan berbagai penyakit hati lainnya. Para sufi mengajarkan, kita harus membersihkan cermin itu setetes demi setetes, melalui zikir, sholat, puasa, dan mujahadah. Setiap amalan adalah sikat yang membersihkan. Setiap air mata adalah pembasuh noda. Ketika hati mulai bersih, ia menjadi wadah yang siap menerima cahaya ilahi. Dalam keheningan zikir, kita mencoba melampaui pikiran, melampaui identitas fisik, dan menyentuh inti keberadaan kita yang paling dalam. Di sanalah kita menemukan hakikat diri yang sesungguhnya, yang terhubung langsung dengan sumber segala sumber. Bukan tentang menjadi Tuhan, melainkan menyadari bahwa dalam diri kita ada percikan keilahian, sebagaimana ruh ditiupkan ke dalam Adam. Dari sana akan muncul kesadaran akan wahdatul wujud atau kesatuan wujud, di mana segala sesuatu adalah manifestasi dari Yang Maha Esa. Bukan berarti segala sesuatu itu Tuhan, tetapi bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan kembali kepadanya. Pemahaman ini melahirkan rasa cinta universal, rasa syukur yang tak terhingga, dan kepasrahan total kepada kehendaknya. Melalui tasawuf, saya menemukan bahwa sukma sejati adalah jembatan menuju pemahaman akan keesaan. Sebuah jembatan yang dibangun dari ketulusan hati dan penyerahan diri yang murni. Dari tanah Jawa terdengar bisikan kearifan yang tak kalah dalam, membimbing kita menuju pemahaman tentang asal-usul dan tujuan hidup. Konsep sangkan parami dumadi, dari mana kita berasal, kemana kita akan kembali, adalah pertanyaan filosofis yang fundamental dalam kebangkitan sukma sejati. Falsafah ini mengajak kita untuk merenungkan eksistensi. Saya berasal dari mana? Saya akan kemana setelah ini? Pertanyaan-pertanyaan ini memaksa kita untuk melihat melampaui kehidupan dunia yang fana menuju dimensi spiritual yang abadi. Ketika kita memahami bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dari Sang Pencipta, maka ego mulai melebur. Kita menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan pulang kembali kepada sumber. Kemudian ada konsep yang begitu luhur, manunggaling kaula Gusti. Ini sering disalahpahami sebagai penyatuan hamba dengan Tuhan secara harfiah, namun sesungguhnya ini adalah tentang penyatuan kehendak dan keselarasan batin. Bukan berarti hamba menjadi Tuhan, melainkan hamba menyelaraskan diri sepenuhnya dengan kehendak Tuhan. Seperti air yang mengalir mengikuti alurnya, atau daun yang jatuh mengikuti kehendak angin. Manunggaling kaula Gusti adalah kondisi di mana hati telah bersih dari segala noda, pikiran jernih dari segala ilusi, dan perbuatan selaras dengan ajaran kebenaran. Pada titik ini, sukma sejati telah bangkit dan menjadi pemandu utama. Ia tidak lagi terhalangi oleh keinginan pribadi yang sempit, melainkan bertindak atas dasar cinta, kebijaksanaan, dan keikhlasan yang berasal dari Yang Maha Kuasa. Ini adalah puncak pencarian jati diri, di mana batas antara aku dan dia menjadi sangat tipis
bukan karena melebur, melainkan karena kesadaran akan keterhubungan yang tak terpisahkan. Sebuah harmoni sempurna antara ciptaan dan pencipta. Perjalanan menuju kebangkitan sukma sejati bukanlah tanpa arah melintang. Justru disinilah letak ujian sesungguhnya. Hambatan terbesar seringkali bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Musuh pertama dan paling tangguh adalah ego dan nafsu. Ego selalu ingin menjadi pusat, ingin diakui, ingin menang. Nafsu selalu mengejar kesenangan duniawi yang sesaat, melupakan kebahagiaan sejati. Mereka seperti tirai tebal yang menutupi cahaya sukma sejati. Setiap kali kita merasa paling benar, paling suci, atau paling berhak, saat itu pula kita telah tersesat dari jalan. Pikiran yang tak terkendali juga menjadi penghalang. Ia terus-menerus memproduksi kekhawatiran, penyesalan, dan ilusi tentang masa depan atau masa lalu. Kita terjebak dalam labirin pikiran, lupa akan kehadiran yang sejati di saat ini. Keterikatan pada materi, pada status sosial, pada pujian manusia, semua itu adalah rantai yang mengikat sukma sejati untuk bebas. Lantas, bagaimana kita menghadapinya? Kunci utamanya adalah kesadaran dan kejujuran pada diri sendiri. Sadari setiap pikiran negatif yang muncul, setiap dorongan nafsu yang menyesatkan, tanpa menghakimi. Cukup amati dan biarkan ia berlalu. Jujurlah pada kelemahan diri, akui kesalahan, dan berani untuk berubah. Proses ini memang menyakitkan pada awalnya, seperti membersihkan luka yang membusuk. Namun di balik rasa sakit itu, tersimpan kesembuhan dan pencerahan. Setiap tantangan adalah guru, setiap rintangan adalah kesempatan untuk menguatkan diri. Ingatlah, sukma sejati tidak akan pernah meninggalkan kita. Justru kitalah yang seringkali berpaling darinya. Setelah memahami teori dan tantangannya, kini saatnya masuk ke ranah praktik. Bagaimana kita secara konkret dapat mulai mendengar bisikan sukma sejati? Dua metode yang sangat powerful adalah meditasi dan kontemplasi. Meditasi atau dalam tradisi Jawa dikenal sebagai semaadi bukan berarti mengosongkan pikiran, melainkan menyadari pikiran. Mulailah dengan duduk tenang di tempat yang sunyi. Pejamkan mata perlahan, fokuskan perhatian pada napas Anda. Rasakan udara yang masuk dan keluar tanpa mengubahnya, tanpa menghakiminya. Saat pikiran melayang, biarkan saja. Jangan dilawan, jangan pula diikuti. Cukup kembalikan perhatian Anda pada napas. Lakukan ini selama 10-15 menit setiap hari. Dengan latihan rutin, Anda akan mulai merasakan ketenangan yang mendalam. Sebuah ruang hening di mana suara-suara batin yang lebih dalam dapat terdengar. Ini adalah gerbang menuju kesadaran murni, tempat sukma sejati bersemayam. Pertukup pilek menolak keluarga. Fix Formula 44. Legakan batu tidak berdahak, tenggorokan gatal, pilek dan bersin untuk rasa hangat di tenggorokan. Fix Formula 44. Sementara itu, kontemplasi adalah perenungan yang mendalam. Ini bisa dilakukan sambil membaca ayat-ayat suci, mengamati alam, atau sekedar merenungi makna kehidupan. Kontemplasi bukan hanya berpikir, tapi merasakan dengan hati. Misalnya, renungkanlah makna silih asih dari falsafah Sunda. Apa artinya bagi saya? Bagaimana saya bisa mempraktikannya hari ini? Biarkan pikiran dan hati Anda berdialog dalam keheningan. Dalam tradisi tasawuf, zikir yang berulang-ulang, menghafal dan memahami nama-nama Allah juga merupakan bentuk meditasi dan kontemplasi. Ia membawa kita keluar dari hiruk-pikuk dunia,
masuk ke dalam keheningan yang penuh makna. Dengan rutin mempraktikkan ini, Anda akan membangun jembatan kuat ke sukma sejati Anda. Sukma sejati kita tidak hanya berdiam dalam ruang batin yang sunyi. Ia juga berinteraksi dan tumbuh melalui hubungan kita dengan alam semesta. Para leluhur Sunda dan Jawa memiliki kearifan luar biasa dalam membaca alam, menjadikannya guru yang tak terhingga. Alam adalah cermin ilahi. Lihatlah gunung yang menjulang kokoh, mengajarkan ketabahan. Dengar gemericik air sungai yang mengalir tak henti, mengajarkan keikhlasan dan proses kehidupan. Rasakan hembusan angin yang sejuk mengingatkan kita pada kebebasan dan perubahan. Pepohonan yang rindang memberikan naungan tanpa meminta balasan, mengajarkan kedermawanan. Dalam falsafah Sunda, ada konsep ngaji alam, belajar dari alam. Pergi ke hutan, duduk di bawah pohon besar, dan biarkan keheningan alam meresap ke dalam diri. Tanpa perlu kata-kata, alam akan berbicara kepada sukma sejati kita. Ia mengajarkan kita tentang siklus kehidupan, kematian dan kelahiran kembali, tentang keterhubungan segala sesuatu, dan tentang hukum sebab akibat yang tak terhindarkan. Di Jawa, tradisi laku tirakat seringkali melibatkan interaksi intens dengan alam, seperti bersemedi di gua, di tepi laut atau di puncak gunung. Tujuannya adalah menyelaraskan diri dengan energi alam, mengikis ego, dan membuka pintu batin untuk menerima petunjuk. Alam yang damai dapat menenangkan gelombang pikiran dan emosi, menciptakan kondisi optimal bagi sukma sejati untuk muncul ke permukaan. Maka, luangkanlah waktu untuk terhubung kembali dengan alam. Berjalanlah tanpa alas kaki di atas tanah. Rasakan hangatnya matahari. Hirup udara segar. Biarkan keindahan dan keagungan alam membangkitkan kembali rasa takjub dan kekaguman dalam diri Anda. Membuka jalan bagi bisikan sukma sejati yang telah lama menanti. Ketika sukma sejati mulai terbangun, ia tidak hanya berbisik di dalam hening, melainkan juga memancarkan pengaruhnya ke seluruh aspek kehidupan kita. Pikiran, perasaan, dan tindakan. Penyelarasan ketiganya adalah tanda kematangan spiritual. Pikiran yang selaras dengan sukma sejati akan menjadi jernih, positif, dan konstruktif. Kita tidak lagi terjebak dalam prasangka buruk, gosip, atau pikiran-pikiran destruktif lainnya. Sebaliknya, pikiran akan dipenuhi dengan ide-ide kreatif, solusi yang bijaksana, dan pemahaman yang mendalam tentang kebenaran. Ini adalah kondisi cipta yang murni, seperti yang diajarkan dalam falsafah Jawa. Kemudian, perasaan kita akan bertransformasi. Rasa iri, dengki, marah, dan takut akan berangsur sirna, digantikan oleh cinta kasih, kedamaian, syukur, dan keberanian. Hati akan menjadi lebih lapang, lebih empati, dan lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Inilah rasa sejati, kepekaan batin yang melahirkan kebaikan. Dan yang terpenting, tindakan kita akan mencerminkan pikiran dan perasaan yang selaras. Setiap langkah, setiap ucapan, setiap perbuatan akan didasari oleh niat yang tulus dan bertujuan untuk kebaikan universal. Tidak ada lagi dualisme antara apa yang kita yakini dan apa yang kita lakukan. Ini adalah manifestasi dari karsa atau kehendak yang luhur, sebuah refleksi dari guru sejati yang memandu dari dalam. Penyelarasan ini bukanlah hal yang instan, melainkan hasil dari disiplin spiritual yang konsisten dan kesadaran diri yang terus-menerus.
Ketika pikiran, perasaan, dan tindakan kita menjadi satu harmoni, itulah saat sukma sejati benar-benar bangkit, membimbing kita menuju kehidupan yang penuh makna dan berkah. Bagaimana kita tahu bahwa sukma sejati atau guru sejati dalam diri kita telah bangkit? Ada beberapa ciri yang jelas terlihat, baik pada diri sendiri maupun dalam interaksi kita dengan dunia. Ini bukanlah tentang kekuatan magis, melainkan tentang kualitas batin dan karakter yang memancar. Ciri pertama adalah kedamaian batin yang mendalam. Di tengah badai kehidupan, hati tetap tenang. Segala gejolak duniawi tak lagi menggoyahkan ketentraman jiwa. Ini bukan berarti tidak ada masalah, melainkan kemampuan untuk melihat setiap masalah sebagai bagian dari rencana ilahi dan menghadapinya dengan kesabaran serta kepercayaan penuh. Kemudian muncul kebijaksanaan yang jernih. Keputusan-keputusan yang diambil didasari oleh pemahaman yang holistik, bukan sekedar logika dangkal atau kepentingan sesaat. Ada kemampuan untuk melihat esensi di balik fenomena, membedakan yang hak dan batil, yang abadi dan fana. Ini adalah buah dari intuisi yang diasah, sebuah bisikan dari guru sejati. Empati dan kasih sayang universal juga akan terpancar kuat. Kita tidak lagi melihat orang lain sebagai mereka, tapi sebagai bagian dari kita. Penderitaan sesama terasa seperti penderitaan sendiri, dan kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita juga. Ini adalah manifestasi dari sili asih yang sejati dan ajaran tasawuf tentang cinta ilahi yang meliputi semesta. Terakhir adalah keikhlasan dan kepasrahan. Tidak ada lagi keinginan untuk mengontrol segala sesuatu, melainkan menerima setiap takdir dengan lapang dada dan melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, tanpa mengharap balasan dari manusia. Hidup menjadi ringan, penuh syukur, dan penuh berkah. Inilah kehidupan yang dipandu oleh sukma sejati, sebuah kehidupan yang selaras dengan irama semesta. Saudaraku, kita telah sampai di penghujung rangkaian kisah ini, namun sesungguhnya perjalanan membangkitkan sukma sejati tak pernah benar-benar berakhir. Ia adalah sebuah perjalanan abadi, sebuah proses tumbuh dan berkembang yang berlangsung sepanjang hayat. Sukma sejati atau guru sejati kita adalah permata yang tak pernah kehilangan sinarnya. Ia adalah sumber kearifan yang selalu mengalir, mata air yang tak pernah kering. Tugas kita adalah senantiasa menjaga kejernihannya, membersihkan dari lumut-lumut ego dan keduniawian yang mencoba menutupi. Ingatlah pesan leluhur kita dari falsafah Sunda, ulah poho kana purwadaksi, jangan lupakan asal usul, selalu kembali kepada kebenaran awal. Dari falsafah Jawa, memayu hayuning bawana, memperindah keindahan dunia dengan memancarkan kebaikan dari dalam diri. Dan dari tasawuf, al-insanu siri wa ana siruhu, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Jadilah pejalan yang sabar, yang senantiasa bersyukur atas setiap langkah, atas setiap pembelajaran, bahkan atas setiap jatuh dan bangkit. Percayalah, guru sejati selalu ada di sana, menanti untuk didengarkan, untuk dipandu. Ia adalah sahabat terbaik, penasehat terbijak, dan pemandu paling setia yang pernah ada. Semoga setiap kata dalam naskah ini menjadi lentera kecil yang menerangi jalan Anda. Teruslah membersihkan hati, menajamkan intuisi, dan hiduplah dalam kesadaran penuh. Karena di sanalah, di kedalaman hati yang suci, sukma sejati Anda akan terus bersinar, membimbing Anda pulang ke rumah sejati. Terima kasih telah menemani perjalananku. Jika kisah ini menyentuh hatimu,
Jangan